Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Burlian Alkalabi di Dialog Media Widya Indonesia. Kali ini kita akan bertemu dengan seseorang yang sangat istimewa. Beliau adalah pimpinan atau kepala cabang dari Bank BJB Syariah, yakni Bapak Khalid Budiawan. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam Bu Widya. Perkenalkan, nama saya Khalid Budiawan, Iya. pimpinan cabang kantor Bogor di Jalan Pajajaran 35. Iya, dan ini mungkin masyarakat belum banyak yang familiar dengan beliau karena baru menjabat itu Januari kemarin ya Pak ya? Betul Bu, periode Januari sampai dengan saat ini, itu kurang lebih masih 11 bulan lah. 11 bulan dengan banyaknya perubahan yang luar biasa di Bank BJB ya. Alhamdulillah. Luar biasa Pak. Selama 11 bulan ini apa saja yang dilakukan oleh Khalid Budiawan untuk memajukan Bank BJB Syariah di Kabupaten Bogor khususnya? Ruang lingkup kami itu kebetulan saya diamanahkan menjadi kepala cabang Bogor ini. Ada 6 unit jaringan kantor yang saya bawahin Bu. Oke. 3 di kota dan kabupaten Bogor. Di mana saja itu? Yang pertama di sini sebagai kantor cabang utama di Jalan Pajajaran. Kemudian yang di kota satu lagi di Jembatan Merah. Oke. Ada kantor cabang pembantu di sana. Kemudian di Kabupaten Bogor ada satu namanya KCP Cibinong. Depan CCM Mall ya. Ya, depan CCM Mall. Yeah. Kemudian di 3 wilayah Cianjur, Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Oke. Itu naungan atau otoritas saya untuk membawahi 6 unit kantor cabang pembantu. Jadi 6 unit ya? 6 unit. Oke. Dan 6 unit itu mana yang menurut Bapak prospeknya yang luar biasa ya untuk perkembangan menarik nasabah potensial? Tentunya kalau di kami itu membentuk suatu unit bisnis sudah melalui visibility study pastinya. Okay. Jadi kami rasa di setiap unit kantor cabang pembantu itu mempunyai potensi bisnis yang masing-masing, yang mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri. Khususnya kalau untuk di wilayah kota itu kami sebetulnya core bisnis ada 5 Bu. Core bisnis ya. Di industri kesehatan, yang kedua di industri pendidikan, yang ketiga di jasa konstruksi, kemudian yang keempat di trading, yang kelima di perantara keuangan. Itu 5 sektor industri yang menjadi prioritas secara corporate action Bu. Yang paling dominan? Nah, kalau di Bogor sendiri itu secara portfolio kami diakses 1,3 triliun. 1,3 triliun. 1,3 triliun di mana komposisi portfolio itu paling besar di sisi segmentasi konsumtif. Nah, kurang lebih di 90% di sektor konsumtif. Kemudian 10% itu di produktif. Oh, lebih besar di konsumtifnya. Di konsumtif. Rumah tangga, Pak? Nah, konsumtif ini sebetulnya kategorinya macam-macam Ibu. Ada PPR komersial, ada rumah subsidi, kemudian ada satu produk yang sebetulnya menjadi core business BJB secara nasional, yaitu PKP atau program kesejahteraan pegawai. Jadi kami berrelasi atau bermitra bisnis dengan beberapa mitra kami seperti ASN ataupun perusahaan swasta. Oh, jadi ini pemerintah dan swasta. Betul. Oke, ini kan luar biasa banget ya Pak ya. Dan yang menurut Bapak nih ya, seperti tadi kita ketahui kami bertemu Bapak nih di acara IWAPI ya Pak ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah nih pendapat Bapak tentang IWAPI ini ya, selaku salah satu target nasabah potensial Bank BJB Syariah. Sepotensial apa nih para pengusaha wanita Indonesia ini dalam kacamata Bank BJB Syariah? Seperti kita ketahui Bu, IWAPI ini sebetulnya organisasi para pengusaha wanita Indonesia yang cukup lama. Iya. Kalau nggak salah itu sudah 48 tahun. Kurang lebih 48 tahun dengan pendiri Dewi Motik ya. Pramono. Nah, itu udah brand namanya udah sangat luar biasa. famous lah, terkenal ya.
Nah, sebetulnya kami sangat apresiasi sekali sinergi antara BJBS dengan IWAPI. Harapan kami sih merupakan harapan besar. Dengan adanya hubungan yang lebih erat lagi dengan IWAPI dan BJBS, kemungkinan potensi bisnis spektrumnya itu supaya bisa diperluas. Mudah-mudahan sih produk-produk BJBS yang sudah kami tawarkan kepada anggota IWAPI itu sepemahaman saya relate dengan kebutuhan dari anggota IWAPI, Bu. Apa yang mereka butuhkan kita berikan. Iya, karena kan sebagian besar itu pelaku UMKM ya. Iya, benar. Jadi home industry yang notabene merupakan kemandirian dari masing-masing anggota IWAPI. Itu setidaknya kami bisa support lebih dari sisi misal kebutuhan modal kerja dalam hal pembelian inventory ataupun bahan baku untuk kebutuhan produksi mereka. Jadi berupaya membantu mengembangkan sebenarnya. Betul. Jadi tidak berarti bahwa kita sedang membidik pasar di sini, tapi sebenarnya kita juga membantu. Iya. Simbiosis mutualisme. Jadi harapan kami hubungan itu bisa lebih jauh ketika mereka operasional bisnis sudah berjalan lebih bagus, kemudian tumbuh. Dana pihak ketiganya bisa disimpan di kami dalam bentuk misalnya deposito, tabungan atau giro. Jadi sinergi itu yang tadi saya bilang spektrumnya itu bisa lebih luas lagi. Gitu Bu Widya. Ini kita nih berupaya untuk menarik pasar potensial ya dari wilayah kita ya Pak ya. Sejauh mana nih Pak persaingan kita Pak dengan bank syariah serupa di wilayah ini? Kita pasti punya strategi dong Pak, yang khusus yang membedakan ini loh BJB Syariah dengan bank syariah lain. Sebetulnya kalau BJBS ini sangat kompetitif Bu dengan bank syariah lain, walaupun secara postur BJBS masih ramping karena kami hanya di 3 provinsi, Jawa Barat, DKI sama Provinsi Banten. Sementara beberapa bank syariah yang cukup besar seperti BSI dan Muhammad udah senasional se-Indonesia Bu Widya. Tapi kami tidak gentar lah, karena apapun produk yang kami tawarkan masih compete, masih bersaing dengan bank-bank besar tersebut. Ya terbukti dari beberapa nasabah kami merupakan nasabah mereka juga. Dari pelayanan kami lebih mengutamakan, setidaknya servis itu menjadi sisi unggulan dari BJBS. Pelayanan itu sangat riskan bicara pelayanan ya. Apalagi kita persaingan ini adalah bank-bank swasta yang tahu sendiri ya. Kita tuh masuk kadang kita udah diperlakukan sangat spesial di situ. Jadi itu diterapkan di BJB Syariah. Sama fitur atau produk yang ada di bank besar, insya Allah kami ada. Apalagi mengenai treatment nasabah priority gitu ya, priority banking. Nah kami sebetulnya punya launch baru di kantor pusat di Bandung, berupa launch untuk nasabah priority yang kemanfaatan itu banyak ketika nasabah priority kami dari seluruh operasional bank ini hadir di Bandung, itu bisa memanfaatkan launch yang ada di sana. Itu gratis. Free. Gratis. Pak, orang mau tanya, nasabah priority itu berapa sih Pak yang masuk ke kita bisa bawa ke bank itu? Nominalnya ya? Nominalnya. Kira-kira berapa itu? Kalau saya pengennya besar Bu, 10 miliar Bu. 10 M, amin. Minimal kita. Tapi ada minimal yang kami tawarkan dari produk priority ini, yaitu sebesar 500 juta Ibu. 500 juta? Hanya 500 juta sudah menjadi nasabah prioritas BJBS. Kelebihannya apa? Kelebihannya antara lain ya, 2 di antara yang lain ya. Yang pertama itu free launch di beberapa launch terkenal. Terus yang kedua ada free biaya RTGS. Jadi ketika Ibu Widya menjadi nasabah priority BJBS itu, Ibu mau transfer ke beberapa bank RTGS gratis. Dan mungkin juga ada hal-hal lainnya juga ya Pak. Itu antara lain ya, lain. Nah, bagaimana tentang koneksi internasional Pak? Kalau kita sedang berada di luar negeri nih,
gimana penggunaan penggunaan produk-produk PJB misalnya, apakah masih bisa aman kita gunakan di sana atau memang tidak bisa? Karena kita termasuk dalam jaringan GPN, Bu, Oke. yang merupakan network secara internasional. Jadi kartu priority atau kartu BJBS ini bisa dipergunakan di internasional, Bu. Seluruh Jadi aman, dunia aman. bisa melakukan transaksi, bisa dimanapun. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan dikira Bank BJB singkatannya apa? Bank Jawa. Bank Jabar Banten Syariah. Tapi internasional, bisa digunakan dimanapun, belanja dimanapun ya. Priority apalagi luar biasa ya Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, nih balik lagi ke dunia wanita nih, usaha wanita nih, ini seru banget nih kan. Kita lihat nih, apa dampak positif perkembangan usaha dari kaum wanita ini terhadap perbankan Indonesia, Pak? Menurut Bapak dalam kacamata perspektif Bapak. Jadi kalau ini cukup objektif mungkin dari atau subjektif dari saya kalau memandang sisi perspektif dari pengusaha wanita ini, menurut saya punya sisi lain yaitu lebih struggle, Bu. Jadi para pengusaha wanita itu kalau menurut saya karena kebiasaan mengurus finansial pada umumnya, ketika menjadi pengusaha itu lebih tertata rapi finansialnya, kemudian masalah ketahanan mentality itu lebih jangan tangguh. ditanya emak-emak ya, superwoman kan gitu. Tahan banting. Jadi, ya. Banyak dari kami juga memandang pengusaha wanita itu ya kami sebagai gender laki-laki itu ya respect, Bu. Ya di samping dia mengurus keluarga, rumah tangga, rumah anak, tapi dia sebagai pebisnis, entrepreneur, sebagai pengusaha pebisnis. Itu kan luar biasa, Bu. Memimpin banyak karyawan ya kan. Kalau laki-laki itu cukup satu tangan, mungkin kalau wanita bisa beberapa pekerjaan dia bisa multitasking. Katanya. Aduh. Oke Pak, ini ada support dari BJB untuk untuk BJB Syariah untuk para wanita Indonesia dimanapun berada nih. Saya pengen tahu dan mungkin masyarakat juga pengen tahu produk-produk yang baru luncur apa sih Pak kita Pak? Produk-produk kita yang baru diluncurkan terakhir dari Bank BJB Syariah. Apapun ya Bu ya. Apapun itu. Jadi kami punya program PPR komersial, Bu. PPR komersial itu baik yang ready stock ataupun bundling dengan rate kurang lebih 8,2%. 8,2%. 8,2%. Nah, 8,2% ini cukup kompetitif dengan bank lain. Bank lain, tapi pola angsurannya itu bisa berupa stepping juga nggak apa-apa. Tapi secara akumulatif itu 8,2. Jadi misalnya tahun pertama ketika kemampuan membayar itu di angka 3,49%, itu kami bisa menyesuaikan jadwal angsuran dengan cara step up, right? Masih dicoba dibantu ya, iya, tidak langsung itu ya. Loh, jadi sangat bersahabat ya. sangat kekeluargaan ini. Satu lagi apa beberapa yang mungkin yang kita belum tahu ya, atau udah tahu tapi kurang paham gitu misalnya. Yang pasti ini yang sedang kami gencarkan adalah menjaring sebanyak mungkin para pengusaha atau entrepreneur muda yang punya dana lebih untuk menjadi nasabah priority itu, Bu. Oh iya, ini anak-anak muda pada buat kafe ya, pada sekarang banyak kafe berjamur, entrepreneur. Nah, ketika mereka bisa mengelola itu dan bisa menjadi nasabah priority kami itu ada kebanggaan mungkin harusnya dari para pengusaha muda ini ketika menjadi nasabah priority BJBS. Harapannya begitu, Bu. Kurang lebih ya. Kita permodalan untuk anak muda itu yang belum atau masih usaha kecil-kecil itu ada kita, Pak. Kami secara produk ada, Bu. Secara produk ada untuk bisa mensupport para entrepreneur muda ini atau pengusaha muda. Ketika mereka menginginkan atau berinisiatif untuk mengembangkan usahanya. Itu bisa kami menjadi advisor atau konsultan finansialnya ketika mereka membutuhkan, oh ini gimana caranya mengatur cash flow, bla 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 bla, itu sambil berdiskusi kita bisa mengarahkan mereka agar sustain dalam hal finansial. Itu mungkin menggelar workshop juga kali Pak ya, membantu mereka kali ya, undangan bisa, mungkin kegiatan bisa, semacam itu. Luar biasa. Jadi satu lagi nih Bu, kalau kita bicara ini keuntungan
dari kita bicara produk, karena muaranya kan keuntungan. Tapi setelah kita keuntungan, kita mungkin bicara tentang sedekahnya BJB Syariah CSR-nya kita Pak di wilayah Bogor atau di wilayah 6 tadi yang Bapak pimpin. Kita apa saja Pak CSR? Sebetulnya kalau CRA secara rutin itu setiap tahun kita ada di momentumnya itu ketika kurban, Bu. Ketika kurban, kemudian Idul Fitri biasanya itu CSR selalu kami lakukan secara rutin setiap tahunnya. Di luar dari CSR yang memang secara corporate sudah kita kerjasama. Betul. Jadi ini pasti kayak yang pasti itu ya tiap tahun itu tadi kayak Idul Adha, Idul Fitri itu ke beberapa wilayah tadi ya Pak ya cakupannya. Cakupannya. Khususnya untuk di Bogor ini ruang lingkupnya tadi bisa di Kota Bogor, Kabupaten Bogor atau wilayah Cianjur, Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Di bawah naungan kantor cabang Bogor. Itu yang kita agak kaget di Pelabuhan Ratu, Cianjur ternyata masih di wilayah masuk cakupan kita Bogor itu. Betul, atau karena mereka belum punya ini sendiri. Nanti bisa terpisah itu Pak. Sebetulnya Cianjur, Sukabumi dan Pelabuhan Ratu ini baru menjadi under supervisi kantor cabang Bogor itu baru kurang lebih 2 tahun. Karena sebelumnya secara strategic planning atau perencanaan perusahaan itu masih under supervisi di 2021 di Bandung. Sekarang mungkin di wilayah karena cabang Depok dulu adalah kantor cabang pembantunya cabang Bogor, sekarang sudah menjadi cabang, maka kita men-split wilayah, membagi wilayah yang dulu di bawah naungan kantor cabang Bogor, akhirnya dibagi dengan kantor cabang Depok. Seperti Sawangan, Cibubur itu menjadi KCP-nya cabang Depok. Cabang Depok yang terakhir ya. Oke Pak, nih kan ada juga yang bertanya nih. Kalau syarat untuk menjadi nasabah Bank BJB itu apa aja Pak? Nah, ini sederhana pertanyaan ini ya Pak ya. Apakah sulit ataukah nggak ribet, apakah bisa online Pak, atau bisa kontak Pak, datang Pak misalnya, saya ada 3M misalnya, atau seperti apa Pak kita upaya untuk melayani masyarakat dari lini terbawah ya, menengah sampai ke yang priority tadi. Ibu Widya, di BJB itu untuk membuka rekening cukup membutuhkan waktu 3 menit. 3 menit ya Pak ya? 3 menit. Jadi kami punya namanya digital onboarding. Oke. Jadi semua orang kan punya handphone. Jadi tinggal install mobile maslahah Bank BJB Syariah, diinstal, kemudian dengan aktivasi di situ akan diaktifkan oleh customer service Bank BJB Syariah, terus buka rekening cuma membutuhkan waktu 3 menit. Biayanya Pak atau dana awal untuk menanam saldo mengendap kita berapa? Mungkin kalau saldo mengendap hampir sama di seluruh perbankan, minimal itu 50.000. 50.000 saja. Kalau sekali ngopi kan berapa? Iya. Bisa 75.000 kali. 35.000, 50.000 lumayan itu. Apa kita ada simpanan di Bank BJB dan juga ada kejutan-kejutan dari produk-produk yang luar biasa. Pak, untuk kita ini syariah ya, masalah tentang keagamaan. Yang bicara tentang umroh dan haji, program kita di situ ada juga nggak Pak seperti itu? Untuk tabungan umroh dan tabungan haji kita ready, udah ada. Iya, jadi kami sudah bekerja sama dengan KBIH di setiap wilayah seperti Kota Bogor dan Kabupaten. Itu kami menempatkan salah satu pegawai BJBS di Departemen Agama di sana. Kami sebutnya PLHUT. PLHUT itu untuk melayani nasabah working client ataupun yang menjadi advis dari Kemendak untuk menjadi calon jemaah haji. Calon jemaah haji. Haji dan umroh ini ya? Haji dan umroh. Oke. Haji dan umroh. Nah, sama pertanyaan saya Pak. Saldo mengendap kita berapa nih? Atau sampai kapan nih bisa naik haji nih kalau ada kita nabung 1.000 sehari gitu misalnya? Jadi ini sedikit gambaran mengenai haji Bu. Jadi kuota haji di Indonesia itu kan terutama di Jawa cukup
padat. Panjang, Bu. Iya, sampai Jadi 2030. kalau kita daftar tahun Iya. ini, kemungkinan 15 tahun ke depan kita baru berangkat dapat haji. kuota, kecuali umroh ya, kita bicara Iya, umroh. umroh. Kalau itu berarti sekitar 15 tahun. Iya. 15 tahun kita saldo mengendap berapa, Pak? Masih 15 tahun itu nabung itu diperbolehkan gitu. Diperbolehkan sampai tabungan haji itu sesuai dengan biaya haji yang saat ini kan sudah ada peraturan dari pemerintah kurang lebih di 56 juta, Ibu ya. Oke, 56 Jadi juta. keputusan pemerintah tuh 96 juta. Cuman masyarakat diwajibkan hanya membayar 56 juta. Disubsidi, Sisanya ya? subsidi dari pemerintah. Subsidi. Saldo awal berapa, Pak? Kalau kita misalnya ya, ancar-ancar kita 15 tahun nih. Berapa boleh nabung Ya awal? kalau konservatifnya di 100.000 juga bisa, Bu. Boleh. Boleh. Luar biasa. Hai Unpad, ini alumni. Luar biasa. Jadi ceritanya masuk jadi di perbankan itu gimana ceritanya? Jadi saya masuk BJBS itu di tahun 2014. Jurusan apa tadi, Pak? Matematik. Hitung-hitung. Masuk BJBS itu 2014. Tapi saya boleh cerita bang sebelumnya? Oh boleh, nggak jadi masalah Pak. Itu jadi ada rekam jejak karir. Jadi karir saya itu dimulai ketika lulus tahun 99. Itu tahun 2000 di Niaga di Bandung. Bank Niaga di Bandung. Saya berkarir di Bank Niaga sampai tahun 2014 ya. Berarti berapa tahun Ibu? 14 tahun ya. 14 tahun jabatan pertama betul Pak. Biasa Bu, diawali dari clearer. Start ya, awal ya, meniti karir untuk memberitahu kepada anak muda lainnya bahwa segala sesuatu itu tidak langsung di atas ya Pak. Lini paling bawah dulu ya dari perjuangan. Iya. Susah tesnya dulu Pak ya, masuk bank ya, baru langsung masuk bank. Langsung masuk bank. Oke, dan lulus. Setelah tes melalui tahapan bla 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 bla, tahun 2000 masuk Bank Niaga. Kemudian 2008 itu saya mengikuti pendidikan internal Bank Niaga. Jadi dulu itu pokoknya titlenya adalah sub manager. Kemudian 2014 ada special offering letter dari BJBS. Dan saya terima, kemudian bergabunglah onboarding dengan BJB itu 2014. Setelah Niaga tuh baru 2014 ke BJB. Kepikiran ke BJB gimana Pak? Jadi tadi sifatnya special offering, karena mungkin melakukan pekerjaan saya itu credit reviewer untuk commercial banking. Jadi sangat sedikit, bukan sombong, bukan cuma ya. Ini pelajaran Pak, pelajaran bersama. Sangat sedikit bankers yang berprofesi atau masuk di bagian kredit banking. Ahli di bidang itu. Apalagi di masa komersial korporat. Iya. Itu karena ada penawaran spesial offer, saya tidak terlalu lama untuk berinterview dengan BJBS. 2 minggu pun langsung diminta untuk masuk ke BJBS. Langsung. Tapi karena ada permit harus 1 bulan, maka harus 1 bulan, dan setelah itu saya dapat masuk. Yang merasa tertantang dari untuk ikut bisa masuk ke situ. Ya betul, karena mengikhtiarkan masuk ke Bank Syariah itu saya sudah 2 tahun. Oh jadi sebelum udah ada. Sudah di Bank Konven itu udah terlalu lama, sebelum kita pengen ke Bank Syariah, cuman belum ada hilal ya. Itu tapi Pak, ada penawaran sih, udah ada penawaran. Harus Itu ke Jakarta sih nggak mau. Oh, jadi pengennya tetap di Jawa Barat. Kurang lebih pengen Jawa Barat. Karena waktu itu satu yang segitu. Sekarang udah berapa? 3. Rezekinya nambah. Pak, ini kenapa gelisah pengen ke sana? Apakah karena ada pola pemikiran bahwa aku ini muslim, aku harus ke syariah nih? Apakah ada pemikiran seperti itu sehingga kita hijrah ke bank syariah? Atau karena gaji? Boleh dibilang ini perjalanan hidup kali ini. Jadi episode yang harus jalankan Proses perenungan mungkin ya. Ada beberapa hal apapun, katanya saya ikuti kajian tentang Islam. Iya.
itu sifatnya kalau saya itu hidayah, dan hidayah ditunjukkan dalam bentuk membuka jalan, karena memang diikhtiarkan dari dua tahun sebelumnya Allah menunjukkan itu. Dan kodarullah BJPS adalah bahasa yang pertama kali saya dapatin dan merasa lega kemudian. Alhamdulillah berkah karena ini yang bagus untuk kesana. Ketika begini itu berkah selalu ada. Iya, karena pikirannya hidupin anak istri. Iya. Kita harus benar-benar yang nggak sembarangan ya. Nah, meskipun itu kita kerja sebenarnya. Karena ada bukan pengalaman ya. Bukan mendeskripsikan juga. Ya. Jadi di sini pengalaman kita ini selama di Bangkok itu kita habis aja Bu. Oh. Kurus. Iya. Nggak ada tampaknya. Iya. Nggak ada jejak pokoknya. Pokoknya habis bulan habis juga gitu. Ada berkahnya. Ada. Bisa nabung emas. Oh. Betul. Di sekolah yang ada. Ketika istri itu untuk perawatan iya, penting itu Pak, skincare ibu-ibu ya ada. Jadi semua udah diatur ya. Tadi Masya Allah sudah punya skenario luar biasa. Asalnya kita baik sebenarnya. Oke, itu yang pengen kita tahu memang kenapa tiba-tiba dari CMB ya Pak ya, CMB Niaga. Dulu Niaga namanya sebelum CMB Niaga ya. Tiba-tiba ke syariah gitu kan. Ya mungkin bukan jabatan yang kita kejar ya, ketenangan jiwa kali ya. Oke, banyak sekali yang kita bahas hari ini bersama Bapak Khalid Budiawan. Oke Pak, saya ingin bertanya nih, mungkin kalau Bapak tidak keberatan, falsafah hidup seorang Khalid Budiawan itu apa sih Pak? Yang sampai bisa berada di posisi ini. Ini falsafah dan mungkin filosofi ya Bu. Filosofi betul. Dan tapi bukan closing statement kan ya? Ya benar. Masih ada. Jadi kalau filosofi hidup saya itu singkat Bu. Yang pertama kita mesti berdoa. Yang kedua berikhtiar. Oke. Yang ketiga bertawakal. Berdoa, berikhtiar, bertawakal. Sederhana ya Pak ya? Sederhana Bu. Jadi apapun proses perjalanan hidup itu, ketika kita memahami 3 konsep filosofi ini atau satu filosofi ini jadi satu, itu kayaknya menjalani dengan hampang ya, bahasa Sunda hampang, enteng. Ringan, penuh dengan keikhlasan pada akhirnya. Mengenai result atau hasil, saya meyakini harus kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Sunda mah Gusti Allah. Gusti Allah. Apapun hasilnya, positif atau belum positif, jangan bilang negatif. Belum. Berarti mungkin masih berdoanya belum kenceng, ikhtiarnya belum kuat ya Pak ya. Belum tawakal, masih agak mengancam. Allah kalau bisa bulan depan dapat rumah baru, nggak bisa kan? Allah tidak bisa diatur-atur ya mungkin. Jadi intinya lempeng aja Pak hidup ini, tenang. Disebut mengalir kalau bahasa anak-anak sekarang iya. Cuman memang harus ada keseriusan Bu menjalankan. Istiqomah. Iya. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan itu main-main. Harus serius apapun ceritanya. Segala hal ya, memang fokus, serius. Ya, terus udah serius, terus berdoa supaya sukses. Kemudian berikhtiar dengan tadi keseriusan dan tadi bertawakal apapun hasilnya. Setelah kita berdoa, setelah kita berikhtiar dengan luar biasa, doa di sini, ikhtiar di sini bukan hanya upaya untuk proses perjuangan ya Pak. Mungkin juga di situ ada sedekah kita ya, ada hal-hal yang banyak kita tidak mungkin ceritakan juga kepada masyarakat ya. Tapi pasti ada di situ ikhtiar, doa, dan juga di tawakal tadi setelah kita berjuang untuk semuanya. Dan menerima ikhlas tadi berarti apapun keputusan dari Allah, qadarullahnya begini, qadarullahnya begitu diterima. Jadi Pak, jadi setelah melakukan proses itu selama bertahun-tahun, menurut Bapak
ada tambahan lagi nggak selain 3 itu? Atau memang itu udah cukup sebenarnya? Itu sebenarnya udah rumus hidup itu seperti itu. Karena itu ngarangnya bukan ngarang, mikirnya agak lama. Iya. Kayaknya cukup itu, Bu. Iya. tiga itu udah luar biasa. Berdasarkan pengalaman hidup Iya, tadi iya. gara-gara berdoa yang banyak, ya berikhtiar yang kencang, dan kemudian itu tadi bertawakal dengan seikhlas-ikhlasnya. Oke Pak Khalid Budiawan, satu lagi Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Bogor atau KCP yang di bawah kepemimpinan Bapak, atau para calon nasabah potensial BJB Syariah? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Khalid Budiawan, Kepala Cabang Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor, menyampaikan untuk seluruh masyarakat Bogor segera menabung di Bank BJB Syariah. Lebih aman, lebih amanah, dan lebih barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.